Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam hangat, dan salam manis untuk kalian semua. Kali ini saya akan membicarakan tentang Tuhan. Dalam bahasa Arab, Robbi. Dalam bahasa Inggrisnya, God. Sekarang ada pertanyaan. Adakah Tuhan itu? Jawabnya, bagi seorang yang beriman, Tuhan itu ada. Tapi bagi seorang yang tidak beriman bahwa Tuhan itu tidak ada. Orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada disebut ateis. Jadi ateis itu adalah orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Karena mereka selalu bertanya, kalau Tuhan itu ada, mana? Mereka menginginkan pembuktian bahwa mereka bisa melihat Tuhan itu, barulah mereka percaya bahwa Tuhan itu ada. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, adakah Tuhan itu atau tidak? Jadi kalau menurut mereka tidak ada Tuhan itu. Tapi bagi orang yang beriman, Tuhan itu ada. Walaupun tidak pernah kelihatan. Tapi sekarang kita berbicara mengenai ada tidaknya Tuhan. Kita berbicara dulu mengenai isi alam ini. Misalnya kursi. Kursi itu ada karena ada tukang kayu. Meja itu ada karena ada tukang kayu. Mobil ada karena ada orang-orang di pabrik mengerjakan supaya mobil itu jadi ada. Jadi kursi, meja, mobil, dan sebagainya itu bisa ada karena ada yang membuatnya. Bagaimana pula dengan nyamuk yang kecil, ya, semut yang kecil? Ada nggak penciptanya? Kemudian yang lebih besar lagi, katak, ayam, itik, lebih besar lagi kambing, lebih besar lagi lembu, gajah, dan yang lebih besar lagi adalah bumi, matahari, dan planet lainnya. Bagaimana benda-benda tersebut adanya kalau tidak ada yang menciptakannya? Sedangkan kursi, meja yang kecil saja ada yang mengerjakannya, ada tukangnya. Sedangkan yang besar, masa tidak ada? Tentu ada. Jadi siapakah yang bisa mengerjakan itu? Dalam konsep Islam, yang mengerjakan semua itu, yang menciptakan semua itu adalah Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan bumi, Tuhanlah yang menciptakan matahari, Tuhanlah yang menciptakan alam ini semua, termasuk segala isinya, baik itu manusia, baik itu tumbuh-tumbuhan, maupun itu binatang, dan segala-galanya. Sebab semuanya itu tentu
tidak akan ada kalau tidak ada penciptanya. Maka penciptanya itulah yang disebut dengan Tuhan atau Robbi, bahasa Inggrisnya God. Jadi mustahil alam ini ada kalau tidak ada yang menciptakannya. Masalahnya sekarang bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Kalau berbicara mengenai pembuktian bahwa Tuhan itu ada, kita belajar dari makhluk, ya. Makhluk itu artinya yang diciptakan. Khalik itu penciptanya. Jadi makhluk ini diciptakan oleh Tuhan, tentu yang Maha Kuasa. Tuhanlah yang Maha Kuasa yang bisa menciptakan itu. Tak ada seorang manusia pun yang bisa menciptakan semut, walaupun dia kecil. Tak ada seorang manusia pun yang bisa menciptakan nyamuk, apalagi yang menciptakan ayam, itik, kambing, lembu, kerbau, gajah, dan sebagainya itu. Apalagi dikaitkan yang menciptakan bumi ini siapa? Yang menciptakan matahari itu siapa? Tentu ada. Itulah yang disebut dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena benda sebesar itu tak mungkin lagi diciptakan oleh manusia. Memang sekarang ini ada yang ingin membuat manusia buatan, membuat matahari buatan, dan sebagainya itu. Tapi semuanya itu tidak ada tandingannya dengan manusia yang aslinya dan matahari yang aslinya. Kecil sekali dibandingkan dengan buatan daripada Tuhan. Kalau kita berbicara mengenai ada tidaknya Tuhan, kita lihat dulu alam ini. Misalnya, kita lihatlah manusia. Manusia itu terdiri dari tubuh dan roh. Kok tahu siapa yang mengatakan itu bahwa manusia terdiri dari tubuh dan roh? Yang mengatakan itu adalah kitab suci daripada agama tertentu. Seorang dokter tidak pernah melihat roh. Walaupun dokter yang ahli sekalipun tidak pernah menyaksikan adanya roh. Tapi roh itu ada. Kita merasakan bahwa roh itu ada. Tandanya roh itu ada bahwa manusia hidup. Kalau manusia sudah tak hidup lagi, berarti rohnya sudah tak ada lagi. Di mana dia berada roh ini dalam tubuh? Bagaimanakah eksistensi daripada roh itu? Tak ada seorang pun yang tahu, kecuali yang Maha Penciptanya. Jadi melihat roh saja kita tak bisa. Konon mau melihat Tuhan, ya. Coba sampai sekarang ini tak ada seorang profesor pun yang bisa membuktikan, bisa menyatakan atau bisa membuat suatu gambaran bahwa roh itu seperti apa dan bagaimana penampilannya, bisa nggak ditunjukkan dalam suatu gambar dan sebagainya itu. Roh itu zatnya zat apa? Ya. Nah, jadi kita bicara mengenai yang fisik saja dulu. Nggak usah cerita roh dulu ya. Yang fisik saja misalnya kita lihat benda di dunia ini terdiri daripada benda padat, cair, dan gas. Itu adalah ilmu yang kita pelajari dari ilmu fisika. Jadi ilmu itu ada dua. Ilmu fisika dan ilmu non-fisika atau disebut metafisika. Ilmu fisika adalah ilmu tentang fisik ya,
benda-benda yang kelihatan, bisa dilihat, bisa dirasakan adanya. Sedangkan metafisika adalah benda-benda atau sesuatu yang tidak bisa dilihat. Contohnya dalam tubuh kita ini ada roh. Roh itu adalah benda termasuk fisika, metafisika ya. Itu metafisika. Begitu juga jin. Itu metafisika. Begitu juga nanti ada namanya malaikat dan lain-lain sebagainya. Jadi kita hanya bisa menyaksikan benda-benda yang bersifat fisik. Sedangkan yang non-fisik tidak bisa kita lihat. Contoh sajalah adalah benda padat. Benda padat itu misalnya kayu, batu, ya, dan lain-lain sebagainya itu. Bisa kita lihat, bisa kita pegang, bisa kita timbang berapa beratnya, bisa kita ukur berapa volumenya. Itu benda yang padat, ya, benda padat. Ada benda yang cair. Kalau dia cairan, seperti apa pula itu? Ya, cairan itu kalau dia berwarna bisa kita lihat. Tapi kalau dia tidak berwarna, kita tidak bisa lihat. Misalnya air. Air warnanya apa? Ya. Tapi air itu ada. Bisa kita buktikan bahwa air itu ada. Dituangkan dia nanti ke dalam gelas atau ke tempat yang lain, ya, ke wajan yang lain. Bisa kita lihat air itu ada. Tapi kalau gas kita tidak bisa lihat. Tapi bisa kita buktikan ada gas itu. Contohnya udara. Udara itu ada. Bisa kita buktikan. Tapi tidak bisa kita lihat. Siapa yang bisa melihat gas? Siapa yang bisa melihat udara? Tapi kita percaya bahwa udara itu ada. Kita percaya bahwa air itu ada. Walaupun tidak berwarna. Kemudian meningkat ke atasnya lagi adalah cahaya. Cahaya itu ada. Tapi kita tidak bisa, misalnya seperti padat cair gas, menyimpannya di dalam satu tempat. Cahaya itu kalau sumbernya misalnya dimatikan, cahayanya jadi tidak kelihatan lagi. Jadi dalam hal ini bahwa benda yang sifatnya fisik saja pun banyak yang kita tidak bisa lihat, tidak bisa tahu kita macam mana sebetulnya eksistensi yang sebenarnya. Konon kalau yang sifatnya metafisik, konon pula yang menciptakan benda itu sendiri, yaitu Tuhan. Ya. Tuhan yang menciptakan benda itu seperti apa pula itu. Jadi yang bisa percaya bahwa Tuhan itu adalah orang-orang yang beriman. Di dalam hatinya ada keimanan, maka dia akan percaya bahwa Tuhan itu ada. Kalau orangnya tak beriman, macam manapun dia tidak akan percaya adanya Tuhan. Dia ingin melihat Tuhan. Siapa yang bisa melihat Tuhan? Melihat benda-benda yang ada saja di bumi ini, banyak yang tidak bisa melihat gas misalnya, udara, melihat air seperti apa, hanya melihat kalau dia dituangkan. Misalnya air laut kelihatan biru, tapi sebetulnya bukan biru. Langit juga kelihatan biru, tapi sebetulnya nggak ada warnanya. Kalau kita pergi ke langit, tak ada warna biru di sana. Tapi begitulah ciptaan Tuhan itu. Dan Tuhan itu maha kuasa. Dia menguasai segalanya. Jadi kalau kita ingin melihat Tuhan, maka kita harus belajar mengenai ketuhanan. Jadi tidak bisa dengan hanya bertanya seperti mana kayu, oh ini kayu, ada bendanya. Tapi mana Tuhan itu? Tuhan itu ada, tapi Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tapi dia menguasai diri kita sendiri, menguasai kehidupan kita, menguasai kehidupan di jagat raya ini. Sekian dulu pembicaraan kita mengenai Tuhan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.